Ini dia taruh sini. Buat nge-live. Nah. Oke, ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Kemarin kita sampai bab kalam ya. Iya, bab kalam. Masih ingat apa itu kalam? Iya, yang tersusun dari 4 syarat. Apa 4 syarat? Lafaz, huruf, masih ingat juga mahwa al-lafdu. Memang huruf Ya, al-lafdu wa as-saut al-mustamil ala ba'di hurufil hijaiyah. Ya, jadi suara yang di situ mengandung sebagian huruf hijaiyah. Lafaz murokab, apa murokab? Dua kalimah di situ kata ya. Ya, kalimah dalam artian bahasa Arab yaitu dimaknai kata dalam bahasa Indonesia. Jadi yang tersusun dari 2 kalimah atau lebih. Itu mufid apa? Murakkab. Ya, murakkab. Ma turkiba min kalimatai fa'akal. Kemudian mufid ya yang ketiga. Ma huwa mufid? Kalimat yang bisa maupun yang mendengarkan. Jadi yang bisa memberikan faidah. Ya, apa ada faidatan bila sami'. Jadi yang bisa memberikan kepahaman. Ya. Jadi memberikan faidah, paham kepada si pendengar. Terus kemudian yang keempat adalah wadho. Ya. Jadi disengaja di dalam pengucapan dan itu berbahasa Arab ya. Itu yang dimaksud dengan kalam dalam artian ilmu nahwu. Muhammad qaimun itu sudah termasuk kalam. Zaidun yadhabu ilal jami'ah sudah termasuk kalam. Kalau di situ lainnya berupa intajtahid itu saja. Nah itu termasuk kalam apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak murokab, tidak mufid, tidak memenuhi syaratnya kalam. Karena di situ hanya ada syarat, iya, belum ada jawabnya. Ya. Tuh. Baik, itu sebagai murojaahnya. Sekarang kita lanjut ya. Babul i'rab. Babul i'rab. Babul i'rab utawi iki bab nerangake i'rab. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab. Al-i'rabu utawi aran i'rab huwa ya i'rab. Iku taghyiru awakhiril kalimi. Iku taghyiru awakhiril kalimi wa piro-piro huruf akhir kalimat li ikhtilafil awamili
li ikhtilafil awamili krana gonta-gantine pira-pira amil li ikhtilafil awamili krana gonta-gantine pira-pira amil ad-dakhilati kang manjing alaiha ing atase kalimah alaiha ing atase kalimah lafdhan ing dalem lafate au takdiran utawa kira-kirane. Wa aqsamuhu utawi bagian-bagiane i'rab iku arba'atun papat raf'un nomor 1 i'rab rafa wa nasbun dan i'rab nasab nomor 2-nya i'rab nasab wa khafdun dan i'rab khafat wa jazmun dan i'rab jazm. Jadi ini tadi menjelaskan tentang apa? I'rab ya. Ma huwa i'rab? Taghyiru awakhiril kalimi. Jadi i'rab itu adalah perubahan. Yang dimaksud i'rab adalah perubahan di akhir kalimat, di akhir kata. Perubahan di akhir kata yang mana perubahan itu karena ada sebab. Karena ada sebabnya. Sebabnya adalah apa? Nah, itu terbagi menjadi 4 itu. Kita akan lanjutkan. Walil asma'i mongko iku tetep kedue pira-pira isim. Walil asma'i mongko iku tetep kedue pira-pira isim. Bin dalika alih tetep setengah saking i'rab papat. Ar-raf'u utawi i'rab rafa wa nasbu lan i'rab nasab wal khafdu lan i'rab khafat wala jazma lan ora ono i'rab jazm iku maujud fiha ing dalem asma wala jazma lan ora ono i'rab jazm iku maujud fiha ing dalem asma. Walil af'ali lan iku tetep kedue pira-pira fi'il min dalika alih tetep setengah saking i'rab papat ar-raf'u utawi i'rab rafa wan nasbu lan i'rab nasab wal jazmu lan i'rab jazm wala khafdha lan ora ono i'rab khafat iku maujud fiha ing dalem af'al. Wala khafdha lan ora ono i'rab khafat iku maujud fiha ing dalem af'al. Jadi i'rab adalah perubahan di tiap akhir kalimat atau akhir kata. Nah, pembagiannya ada 4. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab khafat. Khafat itu sama dengan jar. Ya. Ada i'rab khafat, ada i'rab jazm. Pembagiannya ada 4. Nah, kemudian dari 4 itu terklasifikasi lagi. Nah, dari 4 itu terklasifikasi lagi. Yang mana? Klasifikasi yang pertama masuk pada bagian isim. Klasifikasi yang kedua masuk pada bagian fi'il. Nah, dari 4 itu tadi rafa, nasab, jar, jazm. Yang masuk isim apa saja dan yang masuk fi'il apa saja? Nah, yang masuk isim adalah rafa, nasab, jar. Rafa, nasab, jar. Wala jazma fiha dan tidak ada i'rab jazm di dalamnya.
Jadi 4 tadi terbagi menjadi 2 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama masuk kategori isim. Apa saja? Rofa, nasab, jar. Jazm tidak. Kemudian yang kedua masuk pada kategori fi'il. Apa saja yang bisa masuk pada kategori fi'il? Rofa, nasab, jazm. Ya. Jadi 4 tadi terpilah menjadi 2. Masuk pada isim, yang satu masuk pada fi'il. Rofa, nasab, jar masuk pada isim. Rofa, nasab, jazm masuk pada fi'il. Ya, itu dicatat. Berikutnya itu klasifikasi besar pada wilayah i'rab. Sekarang kita lanjutkan dari masing-masing i'rab tadi ya, 4 tadi. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Utawi iki iku bab nerangake ngaweruhi pira-pira tandane i'rab. Lirraf'i iku lirraf'i tetep kedue i'rab rafa. Iku lirraf'i tetep kedue i'rab rafa. Arba'u alamatin utawi papat pira-pira tanda. Al-dhammatu suwiji dhammah, wal wawu lan wawu, wal alif lan alif, wan nunu lan nun. Fa amal dhammatu mongko anapun utawi dhammah, fatakunu mongko iku ana apa dhammah, iku alamatan dadi tondo lirraf'i maring i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan, fil ismi ing dalem isim al mufradi kang mufrad, fil ismi ing dalem isim al mufradi kang mufrad, wa jam'it takfiri wa jam'it taksiri lan jamak taksir, wa jam'il muannasi wa jam'il muannasi lan jamak muannas, wal fi'li lan fi'il al mudhari' kang mudhari', wal fi'li lan fi'il al mudhari' kang mudhari' alladzi lam yattasil kang ora tetemu bi akhirihi kelawan akhire alladzi apa syai'un suwiji-wiji. Alladzi lam yattasil kang ora tetemu bi akhirihi kelawan akhire alladzi apa syai'un suwiji-wiji. Wa amal wawu lan anapun utawi wawu, fatakunu mongko iku ana apa wawu, fatakunu mongko iku ana apa wawu, iku alamatan dadi tondo lirraf'i marang i'rab rafa fi maudhi'aini ing dalem panggonan loro, fi maudhi'aini ing dalem panggonan loro, fi jam'il mudzakkari ing dalem jamak mudzakkar as-salimi kang selamat, fi jam'il mudzakkari ing dalem jamak mudzakkar as-salimi kang selamat, wa fil asma'il khamsati lan ing dalem pira-pira isim kang 5, wahia utawi asmaul khamsah, rujuknya ke depannya itu wahia utawi asmaul khamsah iku abuka lafat abuka, wa akhuka lan akhuka, wa hamuka lan hamuka, wa fuka lan fuka, wa dumalin lan dumalin. Wa amal alifu lan anapun utawi alif, wa amal alif lan anapun utawi alif, fatakunu mongko iku ana apa alif, fatakunu mongko iku ana apa alif, iku alamatan dadi tondo lirraf'i marang i'rab rafa
lirraf'i maring i'rab rafa fi tasniyatil asma'i ing dalem tasniyae pira-pira isim fi tasniyatil asma'i ing dalem tasniyae pira-pira isim khosotan kelawan tertentu khosotan kelawan tertentu wa amman nunu lan anapun utawi nun fatakunu mongko iku ana apa nun fatakunu mongko iku ana apa nun iku alamatan dadi tondo lirraf'i mari i'rab rafa fil fi'li ing dalem fi'il ing dalem fi'il al mudhari kang mudhari idza tasala tatkalane tetemu kelawan fi'il mudhari idza tasala bihi tatkalane tetemu kelawan fi'il mudhari apa dhamiru tasniyatin dhamir tasniyah au dhamiru jam'in utawa dhamir jamak ulang dhamiru tasniyatin apa dhamiru tasniyatin dhamir tasniyah au dhamiru jam'in utawa dhamir jamak au dhamirul muannasati au dhamirul muannasati utawa dhamir muannas al mukhatabati kang den omongi dhamir muannasah mukhatabah mukhatab itu kan orang yang diajak bicara mukhatab orang kedua ya. Jadi ini tadi bagian dari apa? I'rab rafa. Tadi kan ada 4 ya, rafa, nasab, jazm. Nah, yang ini kita bahas i'rab rafa dulu. I'rab rafa. Jadi i'rab rafa di situ memiliki 4 tanda. Ya, ada 4 tanda. 4 tanda itu berupa 1 dhamma, 2 wawu, 3 alif, 4 nun. Dhamma, wawu, alif, nun. Coba sekali lagi. Dhamma, wawu, alif, nun. Tanda i'rab rafa. Tanda i'rab rafa ada 4. Dhamma, wawu, alif, nun. Ya. Dhamma, wawu, alif, nun. Nah, sekarang dirinci satu persatu. Dhammah yang pertama. Dhammah menjadi tanda dari i'rab rafa itu ada di 4 tempat. Ya. Jadi fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Jadi menjadi tanda dari i'rab rafa itu pada 4 tempat. Nah, apa saja? Yang pertama pada isim mufrad. Apa tuh isim mufrad ya? Isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna satu tunggal ya. Jadi mudahnya dipahami isim mufrad itu bermakna tunggal. Jadi kata benda yang bermakna tunggal itu namanya mufrad. Mufrad itu ya satu, tunggal. Yang kedua masuk pada jamak taksir. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yang keempat fi'il mudhari' lam yattasil fi akhirih syai'un. Yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu atau bisa disebut dengan fi'il mudhari' shahih akhir ya. Jadi tanda dari i'rab rafa ada 4 itu berupa dhammah, wawu, alif, nun. Dhammahnya itu ada di 4 tempat.
Apa tadi? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari sahih akhir. Ya, bisa mencatat sendiri. Jadi silakan dibikin bagan gitu ya, supaya nanti mudah memahami. Itu bisa spidolnya? Bisa ya. Jadi kalau masih berupa penjelasan kalimat itu kadang agak sulit dipahami. I'rab ya. Yang pertama tadi i'rab. Ya, jadi i'rab itu ada 4 tadi ya. Ini masih membicarakan yang nomor 1, i'rab. Ya, rafa. I'rab rafa tadi menjadi terklasifikasikan 4 ini. Apa saja ini? Ini yang barusan kita bahas. Jadi i'rab rafa ada 4 tanda. Tanda yang pertama adalah domah. Domah itu masuk di 4 tempat. Ya, ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari sahih akhir. Nah, sekarang masing-masing ini harus paham. Isim mufrad itu apa tadi? Isim yang makna tunggal. Iya, makna tunggal. Tunggal iyo 1. Contohnya Ja'a Zaidun. Contohnya zaitun qaimun, ja'a zaitun. Ya. Yang namanya i'rab rafa'nya yang mana? Rafa'nya yang mana? Ali ja'a zaitun. Bisa ya? Contohnya ja'a zaitun. Setelah ini tuh coba ja'a zaitun. Ah. Zaitun qaimun ya. Pada Zaid tadi senengan ya. Iya, itu kenapa toko Zaid itu yang dicontohkan di nahwu itu? Ya harapannya supaya selalu bertambah ilmunya. Zaid itu kan tambah ya? Ya, jadi supaya tambah. Zaitun ya semuanya. Jadi apa namanya? Tunggal. Tunggal itu ya bermakna 1. Zaidun. Zaidun di situ ada akhiran berupa doma. Doma di sini tidak harus doma khusus doma ya. Doma tanwin itu juga doma maksudnya. Jadi baik doma yang tidak doma tanwin ataupun doma tanwin itu namanya doma. Ya. Ja'a Zaidun. Jadi kata Zaidun, dunnya, dalnya berharokat doma atau doma tanwin itu yang menjadi ciri dari i'rab rafa. Ja'at muslimatun. Ja'at muslimatun. Nah, mana itu tanda i'rab rafa'nya yang mana? Ya, kata muslimatun, taknya itu berharokat doma. Ya, doma tun, muslimatun, bukan muslimatan, bukan muslimatin. Jadi kenapa kok di situ berharokat doma? Karena isim mufrad. Isim mufrad.
Paham ya? Sekarang yang kedua, jamak taksir. Ma huwa jamu taksir? Makna yang menunjukkan beberapa bahwa banyak yang tidak selamat dari kata mufradnya yang berubah dari bentuk mufradnya yang berubah. Bentuk jamak yang berubah dari asal mufradnya. Jadi jamak taksir itu jamak yang berubah dari bentuk asal mufradnya. Jadi jamak itu kan ada 3 ya. Ya ini penjelasan di luar itu sebagai tambahan. Jadi jamak itu terbagi menjadi 3. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Ya. Nah, yang kita bahas ini adalah jamak taksir. Jadi jamak taksir itu jamak yang berubah dari bentuk asalnya. Maksudnya gimana ya? Saya contohkan. Contohnya kalau sebuah masjid itu bahasa Arabnya masjid. Kalau banyak masjid itu menjadi masajidu. Ya, masajidu. Nah, dari masjid menjadi masajidu. Kemudian contoh yang kedua, sebuah pulpen, kolamun. Kalau banyak pulpen menjadi aqlamun. Ya, aqlamun. Dari kolamun menjadi aqlamun. Kemudian lagi rojulun, boleh? Rojulun, seorang laki-laki. Banyak laki-laki, rijalun. Rojulun, rijalun. Rumusnya wis beda dengan kolamun, aqlamun. Beda juga dengan masjidun, masajidun. Masajidun. Sudah berbeda? Ya, jadi bentuknya ini sudah asli dari sananya. Sananya mana? Asli dari orang Arab. Tidak ada rumus baku. Ya, jadi rumus bakunya itu tidak ada. Jadi ini bagaimana caranya mempelajari hafalan? Jadi dengan menghafalkan atau terbiasa kita mengetahui baca teks-teks Arab. Nah, dari situ nanti kita akan hafal dengan sendirinya. Oh, bentuknya jamak dari kata ini begini. Jadi yang berbeda-beda, nah itu jamak taksir. Ya, tidak tertentu rumusnya. Tidak tertentu rumusnya. Berbeda dengan yang kedua ada jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu bentuk jamak yang menunjukkan jenis mudzakkar laki-laki ya, yang di situ tandanya berupa wawu. Kemudian ada nunnya. Kalau yang menjadi tanda wawunya di situ. Jadi biasanya pengistilahannya ya bentuk jamak dari jenis laki-laki dengan menambahkan huruf wawu di akhirnya atau wawu dan nun di akhirnya. Contoh, muslimun menjadi muslimuna, muslimun menjadi muslimuna, mukminun mukminuna, muslihun muslihuna. Siapa lagi? Masih banyak lagi. Muslimatun, nah itu berbeda karena bukan jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim khusus untuk mudzakkar atau laki-laki. Kalau muslimatun itu menjadi jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim bentuk jamak dari jenis muannas. Muannas itu perempuan. Dari jenis muannas yang mana nanti diakhiri dengan tanda berupa alif dan ta. Muslimatun menjadi muslimatun,
Mukminatun menjadi mukminatun. Makanya biasanya kalau menyambut orang pada acara itu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kenapa mukminin? Karena di situ sebagai objek ya. Kalau misalkan tuh ini kaitan dengan rafa, muslimun, muslimat, mukminun, mukminat, ya kayak gitu. Jadi itu rumusnya itu sudah paten. Kalau jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim. Jadi rumusnya yaitu tadi ada akhiran yang jelas. Makanya disebut salim. Ada akhiran salim namanya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Karena salim di situ maknanya selamat. Selamat dari bentuk perubahan-perubahan. Jadi dia sudah paten dengan formatnya dari sana, ada tambahan wawun nun kalau untuk mudzakkar, jamak mudzakkar. Kalau untuk muannats ada tambahan alif dan ta. Lanjut ya, mana tadi? Sampai mana tadi? Doma ya? Ah ya, doma. Yang kedua adalah apa itu? Wawu. Oh iya, kita masih di doma ya. Empat loh. Masih di jamak taksir tadi. Nah, jamak taksir tadi contohnya itu tadi. Nah, sekarang di jamak muannats salim, nah itu tadi sudah kita singgung jamak muannats salim. Muslimatun jadi muslimatun. Ja'at muslimatun. Yang menjadi tanda rafanya yang mana? Muslimatun. Tanda dhammah itu tadi. Di akhir kalimat. Muslimatun. Nah, itu yang menjadi tanda dari i'rab dhammahnya itu. Karena nanti kalau dia berkedudukan lain, maka dia bisa berubah menjadi muslimatin, bukan muslim. Contohnya adalah ja'at muslimatun. Kenapa begitu ya? Karena di situ tersusun dari fi'il dan fa'il. Ja'at itu fi'il, muslimatun itu fa'il. Fa'il itu rafa. Fa'il itu kategorinya adalah rafa. Maka tandanya dhammah. Baik, sekarang berikutnya yang keempat adalah fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' shahih akhir atau fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Ini maksudnya gimana ini? Nah, fi'il mudhari' shahih akhir ini gimana maksudnya? Contohkan coba. Yarmi. Gimana? Yarmi. Apa itu yarmi? Apa itu yarmi? Apa artinya? Melempar. Roma yarmi. Roma yarmi. Betul kan? Contohnya yang gampang saja. Yadribu. Yadhabu. Yajlisu. Karena di sini shahih akhir ya. Shahih akhir. Jadi tidak ada huruf ilad, kemudian tidak bersambung juga dengan wawu jamak, alif tasniyah, tidak bersambung dengan itu. Jadi shahih akhir. Ya, jadi seperti itu. Contohnya adalah yadribu, yadhabu, yang suruh, yajlisu. Ya, jadi semua fi'il mudhari' yang di situ shahih akhir. Yang di situ shahih akhir. Akhirnya ini tidak bersambung dengan huruf ilad ya.
online ini kayak gitu ya. Soal mana tadi? Fi'il mudhari sahih. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah wawu. Tanda yang kedua adalah wawu. Wawu menjadi tanda dari i'rab rafa itu berada di dua tempat. Apa? Jamak mudzakkar salim sama asmaul khamsah. Ya. Jadi yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim seperti yang tadi sudah tersampaikan, bentuk jamak yang dari jenis mudzakkar atau laki-laki ya. Nah, di situ diakhiri dengan tanda wawu karena di sini ada penjelasan itu. Wawu menjadi tanda dari i'rab rafa ada di dua tempat, jamak mudzakkar salim sama asmaul khamsah. Contohnya untuk yang jamak mudzakkar salim, misal kalau tadi kita menyinggung muslimun jadi muslimuna. Kalau kita contohkan dalam sebuah kalimat, misalnya hadara al muslimuna fil masjid. Orang-orang muslim laki-laki telah datang di masjid. Hadara al muslimuna fil masjid. Di situ yang menjadi tanda dari i'rab rafa adalah al muslimuna. Tandanya yang mana? Wawu. Iya, tandanya adalah wawu. Yang menjadi tanda dari i'rab rafa. Nah, kemudian yang kedua, contohnya untuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah di situ berupa apa saja? Ada abuka, akuka, hamuka, wafuka, wadumalin. Ya. Jadi ada lima isim. Abuka, akuka, hamuka, fuka, dumalin. Ada lima ini yang disebut dengan asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Ini dihafalkan. Abuka, akuka, hamuka, wafuka, dumalin. Ja'a abuka, hadoro abuka, hadoro akuka. Nah, itu contoh dari jamak apa tadi? Asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Baik, kemudian yang ketiga adalah alif. Alif menjadi tanda dari i'rab rafa itu berada di satu tempat. Apa? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah itu adalah isim yang memiliki makna dua. Ya. Jadi kalau mufrad itu satu, kalau tasniyah itu dua, kalau jamak itu berarti ya lebih dari dua, minimal tiga. Itu disebut jamak. Jadi alif menjadi tanda dari i'rab rafa berada di satu tempat, yaitu isim tasniyah. Nah, contohnya bagaimana isim tasniyah? Isim tasniyah itu ditandai dengan alif. Contohnya muslimun tadi yang gampang. Muslimun kalau dijamakkan muslimuna. Kalau dua muslimani. Jadi muslimun muslimani muslimuna, mukminun mukminani mukminuna, muslihun muslihani muslihuna, mujtahidun mujtahidani mujtahiduna. Apa lagi? Mu'addibun mu'addibani mu'addibuna. Nah, jadi yang tengah itu tadi semuanya adalah isim tasniyah. Ya, diakhiri dengan alif nun. Jadi yang menjadi tanda i'rab rafa alifnya. Kalau berbicara tentang i'rab, yang menjadi tanda dari i'rab rafa adalah alifnya. Terus kemudian
nur 2 tempat, domah 4 tempat, yang terakhir ini adalah non. Non berapa tempat? Fa amma nunu fatakunu alamat al-rafi fil fi'lil mudhari' idza tasala fihi dhamir tasniyah aw dhamir jama' aw dhamir muannats mukhatabah. Jadi nun menjadi tanda dari i'rab rofa itu berada di satu tempat apa? Fi'il mudhari' yang apa ini? Bertemu dengan dhamir tasniyah. Tasniyah tadi apa? Memiliki makna. Dhamir yang memiliki makna dua, atau dhamir jamak, atau dhamir muannas mukhatabah. Apa atau dhamir muannas mukhatabah itu? Dhamir muannas mukhatabah itu ya dhamir yang menunjukkan jenis perempuan, jenis orang kedua untuk perempuan. Contohnya bagaimana? Contohnya gimana? Yangzu itu apa itu? Yangzu itu mudhari' sholihannya bukan tuh? Yuk, carikan yang di situ bertemu dengan wawu jamak atau dhamir tasniyah atau dhamir muannas mukhatabah. Kalau tadi contohnya yang awal tadi saya akhir yadribu. Kalau di sini menjadi yadribuna. Itu yang berupa wawu jamak atau dhamir jamak. Kalau dhamir tasniyah yadribani karena fi'il mudhari' ya. Yadribani dari kata yadribu aslinya yadribani untuk dua dhamir tasniyah, yadribuna untuk dhamir jamak. Ambilin enggak? Atau kemudian yang bertemu dengan dhamir muannasah mukhatabah. Contohnya gimana? Taf'alina. Bisa. Tadi kan yadribu ya. Kalau untuk dhamir muannas mukhatabah gimana? Tadribina. Ini yang gampang itu kalau sampean hafal tasrif. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Nah, yang masuk kategori bertemu dengan bertemu dengan dhamir jamak itu yang yadribu, yadribani, yadribuna. Nah, ini dhamir jamak atau tadribuna. Jadi ada wawunya kan itu di akhir. Ada wawunya, ada nunnya kan di akhir. Yadribuna, tadribuna. Yang bertemu dengan dhamir tasniyah yadribani, terus tadribani. Nah, itu yang dhamir tasniyah. Yang muannasah mukhatabah itu yang khusus nanti. Tadribina. Coba sekarang kita tasrif dari atas. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Jadi ada 5. Kalau misalkan kita ambil satu persatu, ada yadribuna, tadribuna masuk kategori yang ketemu dhamir jamak. Kemudian yadribani
tadribani masuk kategori ya, ketemu domir tasnya. Kemudian yang terakhir tadribina yang menunjukkan muannasah mukhatabah, domir muannasah mukhatabah. Iya, kayaknya spidolnya habis ini nggak punya yang lain, Mbak. Jangan gua. Ical. Oh, Ical. Bisa beli lagi. Itu untuk yang terakhir. Ya. Kita lanjut sedikit lagi. Sampai mana tadi? Sampai tanda rumah. Sekarang sekarang ya. Walin nasbi dan ikut tetap kedua Arab nasab. Walin nasbi dan ikut tetap kedua Arab nasab. Iku khamsu alamatin utawi 5 pira-pira tanda. Walin nasbi dan ikut tetap kedua Arab nasab. Khamsu alamatin utawi 5 pira-pira tanda. Al-fathatu suwiji fathah, wal alifu lan alif, wal kasratu lan kasrah, wal ya'u lan ya, wa hadfun nun lan hadfun nun. Fa amal fathatu mongko anapun utawi fathah. Fa amal fathatu mongko anapun utawi fathah. Fatakunu mongko iku ana apa fathah. Fatakunu mongko iku ana apa fathah. Iku alamatin dadi tanda. Iku alamatin dadi tanda linasbi maring i'rab nasab. Maring i'rab nasab fi salasati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan. Ing dalem telu pira-pira panggonan. Fil ismi ing dalem isim al mufradi ka mufrad. Fil ismi ing dalem isim al mufradi ka mufrad wa jam'i taksiri lan jamak taksir wal fi'lil mudhari'i lan fi'il mudhari'. Wal fi'lil mudhari'i lan fi'il mudhari' idza dakhala tatkalane manjing. Idza dakhala tatkalane manjing. Alaihi ing atase fi'il mudhari' apa nasibun amil kang nasabake. Apa nasibun amil kang nasabake. Walam yatasil lan ora ketemu. Walam yatasil lan ora ketemu bi akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari apa syai'un suci. Walam yatasil lan ora ketemu bi akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari apa syai'un suci. Wa amal alifu lan anapun utawi alif. Fatakunu mongko iku ana apa alif. Iku alamatan dadi tanda linasbi maring i'rab nasab. Linasbi maring i'rab nasab fil asma'i ing dalem pira-pira isim. Bil asma'i ing dalem pira-pira isim al-khamsati kang 5. Nahwu upamane ra'aitu wus weruh sapa ingsun abaka ing bapak sira. Wa akhaka lan dulur sira. Wa akhaka lan dulur sira. Wa ma asbaha lan barang kang nyerupani apa ma dalika ing mengkono abaka. Lanjut dulu. Wa amal kasratu lan anapun utawi kasrah. Fatakunu mongko iku ana apa kasrah. Iku alamatan dadi tanda. Iku alamatan dadi tanda linasbi maring i'rab nasab. Linasbi maring i'rab nasab fi jam'il muannats salim. Fi jam'il muannasi ing dalem jamak muannas as-salim kang selamat.
Di jamak muannas itu diakhiri dengan salim. Jamak mudzakkar juga diakhiri dengan salim karena bentuknya paten ya. Bentuknya format rumusnya itu tetap. Makanya dikasih salim ya. Selamat dari perubahan, tidak seperti jamak taksir. Kalau jamak taksir itu udah macam-macam bentuknya ya. Kalau dirumuskan banyak sekali rumusnya. Jadi berbeda-beda. Nah makanya caranya ya harus hafal untuk yang jamak taksir. Wa amal ya'u. Wa amal ya'u mongko anapun utawi ya. Fatakunu mongko iku ana apa ya? Mongko iku ana apa ya? Iku alamatan dadi tondo. Iku alamatan dadi tondo linasbi maring i'rab nasab. Bitasniyati ing dalem isim tasniyah wal jam'i lan jamak mudzakkar salim. Wal jam'i lan jamak mudzakkar salim. Wa amma harfun nuni. Wa amma harfun nuni lan anapun utawi harfun nun. Fatakunu mongko iku ana apa harfun nun. Iku alamatan dadi tondo. Linasbi mari i'rab nasab fil af'alil khamsati. Fil af'ali ing dalem pira-pira fi'il. Al khamsati kang 5. Allati raf'uha kang utawi rafa'i af'alul khamsah. Allati raf'uha kang utawi rafa'i af'alul khamsah. Iku bithabatin nun. Iku bithabatin nun kelawan tetep nun ya, kelawan tetepe nun ya. Jadi yang kedua ini adalah i'rab nasab. Yang pertama tadi i'rab rafa. Rafa ada 4 tanda, sekarang nasab ada 5. Nasab ada 5 tanda. Nah, 5 tanda itu apa? Yang pertama adalah fathah, 2 alif, 3 kasrah, 4 ya, 5 harfun nun. Coba alamatun nasbi 5 fathah alif ya fathah alif kasrah ya harfun nun. Sekali lagi tanda i'rab nasab ada 5, sebutkan. Fathah alif kasrah ya harfun nun. Yang keras. Fathah alif kasrah ya harfun nun. Sekali lagi. Fathah alif kasrah ya harfun nun. Ya, jadi ada 5. Kalau tandanya i'rab rafa coba sebutkan. Sebutkan sekali lagi. Ya, tanda nasab. Sebutkan. Fathah alif kasrah ya. Jadi kita rinci satu-satu. Nah, dari 5 itu yang pertama adalah fathah. Fathah itu menjadi tanda dari i'rab nasab berada pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, sama dengan yang tadi. Yang pertama adalah isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Masih isim mufrad jamak taksir. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi fi'il mudhari' yang di situ kemasukan amil nasab. Jadi fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab dan sahih akhir. Jadi tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu. Jadi di situ contohnya saja biar gampang ya. Dicontohkan mulai dari yang pertama isim mufrad. Untuk isim mufrad contohnya seperti apa? Kalau bertempat pada i'rab nasab, contohnya adalah ro'aitu
Zaidan. Nah, di sini tadi nggak ada ya yang disebutkan contohnya yang alif tadi ya. Dicontohkan sendiri, bisa dicatat sendiri ya. Contohnya untuk yang tanda dari i'rab nasab berupa fathah. Yang pertama berada pada isim mufrad, ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu musliman atau ra'aitu muslimatan. Boleh. Yang penting di situ bisa menempati diantaranya sebagai maf'ul bih. Tapi syaratnya mufrad, tunggal. Makanya musliman kan satu ya, muslimatan satu, Zaidan satu orang, Muhammadan satu orang, baik muannas maupun mudzakkar. Ya, ra'aitu musliman, ra'aitu muslimatan. Mana tuh tandanya yang dimaksud di situ? Fathah ya, Zaidan, muslimatan tannya ini, Zaidan dannya ini, Muhammadan dannya ini. Nah, itu yang menjadi tanda dari i'rab nasab berupa fathah karena isim mufrad. Terus yang kedua adalah jamak taksir. Masih sama dengan yang domah tadi. Tapi di sini cuma 3. Kalau di domah kan 4 ya. Ada jamak muannats salim. Kalau di sini enggak ada. Jadi isim mufrad, jamak taksir sama fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab. Ya. Jadi yang berupa jamak taksir contohnya bagaimana? Misalnya kalau tadi masjid menjadi masajid ya, masajidun. Nah, sekarang dicontohkan kalau untuk nasab bukan masajidun. Ra'aitu masajidah. Ya, ra'aitul masajidah. Atau ra'aitu masajidan. Jadi bukan dun lagi. Kalau tadi masajidu ya, afwan. Di situ tidak bisa tanwin. Kenapa? Karena salah satu dari isim ghairu munsharif ya. Bentuknya ini, karena bentuknya ada pola tertentu untuk isim ghairu munsharif. Masajidu. Kalau ini dicontohkan pada i'rab nasab, ra'aitu masajidah. Ya, ra'aitul masajidah. Saya melihat banyak masjid. Ra'aitul apalagi ya? Ra'aitul rijala bisa. Ra'aitu rijalan boleh. Jadi lamnya ini. Terus tadi apa? Qalamun aqlam ya. Ra'aitu aqlaman. Nah, jadi yang menjadi tanda nasabnya itu yang mana? Yang katanya fathah menjadi tanda nasab itu yang mana? Man. Betul. Terus yang ketiga adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab. Amil nasab itu yang seperti apa ya? Amil nasab itu contohnya an, lan, mailan, kai, lamkai, apa lagi? Apa lagi? Tamjuhud. Nanti ada bahasanya sendiri daripada bingung. Saya contohkan saja contohnya menggunakan lan. Satu saja ambil nasab pakai lan. Contoh. Jadi kata fi'il yadribu misalnya. Tadi kan yadribu ya. Nah, ini dimasuki ambil nasab berupa lan menjadi lan yadriba. Ya. Lan yadriba. Kalau tadi misalnya tidak kemasukan lan, bacanya yadribu. Tetapi ketika kemasukan lan, dibaca lan yadriba. Gitu. Jadi kalau yadribu, contoh dari ini fi'il mudhari shahih akhir untuk i'rab rafa. Kalau untuk i'rab nasab itu kemasukan ambil nasab. Jadi lan yadriba.
lan yadhhaba, lan yajlisa. Yang awalnya yajlisu menjadi lan yajlisa, yang awalnya yadhabu menjadi lan yadhhaba. Nah, dan seterusnya. Gara-gara pemasukan amil nasab. Kemudian yang berikutnya adalah alif, ya. Alif. Alif menjadi tanda dari i'rab nasab itu berada di berapa tempat? Ada di berapa tempat? Satu. Gimana? Asmaul khamsah. Iya, di asmaul khamsah. Masih sama ya dengan yang i'rab rafa. Tadi kan alif ini berada di asmaul khamsah juga kan? Ya. Nah, cuma bedanya di mana? Bedanya kalau ini nasab, kalau yang tadi rafa. Nah, contohnya gimana supaya tampak beda? Contohnya ro'a itu abaka. Dicontohkan sudah di sini. Ro'a itu abaka. Kalau tadi contohnya abuka, akuka, wafuka, kan gitu. Kalau ini ro'a itu abaka. Kok jadi abaka ya? Iya, karena di sini posisinya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek, subjek, predikat, objek. Nah, posisinya sebagai objek. Ro'a itu afoka, saya melihat saudaramu. Jadi saudaramu ini kedudukannya sebagai objek, ya, objek. Jadi dibaca nasab. Ro'a itu afoka, ro'a itu abaka, kayak gitu. Kalau tadi kedudukannya, kalau yang tadi waktu i'rab rafa itu sebagai subjek, makanya dibaca dhamma. Abuka yadhabu ilal masjid. Bapakmu pergi ke masjid. Posisinya sebagai subjek. Kalau ini posisinya sebagai objek. Ya. Posisinya sebagai objek. Ya, makanya dibaca abaka. Ro'a itu abaka, bukan ro'a itu abuka. Tapi ro'a itu abaka. Ro'a itu akhoka. Kemudian kasroh. Kasroh menjadi tanda dari i'rab nasab itu ada di berapa tempat? Satu juga. Ya, kasroh jadi tanda i'rab nasab ada di satu tempat, jamak muannas salim. Nah, ini yang berbeda. Kalau tadi jamak muannas salim itu kan dhammah ya. Kalau di sini kasroh. Jadi kasroh itu sebagai tanda dari i'rab nasab ada di satu tempat berupa jamak muannas salim. Contohnya supaya lebih jelas. Jadi nasab itu mudahnya itu adalah berada di posisi objek, gitu aja supaya gampang mengingat. Jadi berada di posisi objek. Sekarang kalian cari contoh yang di situ menggunakan jamak muannas salim. Posisinya sebagai objek. Coba cari contoh. Ro'a itu muslimati. Muslimat dijadikan sebagai objek ya. Saya melihat orang-orang muslim perempuan. Itu kan jadi objek tuh. Orang-orang muslim perempuan. Saya subjek, melihat, predikat. Kemudian orang-orang muslim perempuan objek. Nah, objeknya berupa jamak muannas. Nah, nanti membacanya itu harus berharokat kasroh. Tidak boleh dibaca ro'aitul muslimatu. Enggak betul kalau dibaca seperti itu. Membacanya yang benar ro'aitul muslimati atau ro'aitu muslimatin. Jadi kalau ada al tidak boleh dibaca tanwin. Kalau nggak ada al bisa ro'aitu muslimatin. Tandanya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena di situ sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih berupa jamak muannas salim. Tandanya kasroh.
dipahami? Kemudian contoh satu lagi, apa lagi ya? Ra'aitul mujtahidat. Ti apa ta? Ra'aitul mujtahidati. Nah, gitu. Karena di situ jamak tadi yang bermakna dua. Ada kolamani, kan sama-sama dua gitu. Karena di sini dia kondisinya objek maf'ul bih. Jadi kalau maf'ul bih untuk isim tasniyah tandanya adalah ya. Kalau untuk rofa atau posisi subjek maka di situ menggunakan alif. Ya. Bisa dipahami ya? Kemudian jamak